Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Nur Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi tentang proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka yang dialami setiap orang berbeda-beda. Luka ringan umumnya dapat sembuh dengan sendirinya melalui perawatan luka yang baik. Namun, pada kasus tertentu, luka bisa sulit sembuh akibat cedera hebat atau penyakit tertentu. Setiap orang pasti pernah mengalami luka, baik dalam bentuk goresan, sayatan, tusukan, luka bakar, atau bekas jahitan operasi. Luka biasanya menimbulkan rasa sakit akibat rusaknya jaringan tubuh. Namun, berat atau ringannya rasa sakit yang muncul dan lamanya proses penyembuhan tergantung pada lokasi, jenis luka, dan tingkat keparahannya. Nah, bagaimana sih proses penyembuhan luka? Saat Anda terluka, ada beberapa tahap dalam proses penyembuhan luka. Di antaranya, yang pertama ada tahap hemostasis, yaitu pembekuan darah. Yang kedua ada tahap inflamasi, yaitu peradangan. Yang ketiga ada tahap proliferatif, yaitu pembentukan jaringan baru. Dan yang keempat ada tahap pematangan atau penguatan jaringan. Yang pertama, tahap hemostasis pembekuan darah. Tahapan dalam hemostasis berlandaskan sel mencakup tahap awal, penguatan, pengembangbiakan atau bisa disebut propagasi, dan diakhiri dengan pengakhiran. Tahapan tersebut melibatkan peran utama faktor jaringan, aktivasi trombosit, dan faktor koagulasi dalam pembentukan trombin dan fibrin. Darah biasanya akan keluar saat kulit tersayat, beberapa detik atau menit setelah mengalami luka. Darah akan menggumpal untuk menutup dan menyembuhkan luka, serta mencegah tubuh kehilangan darah terlalu banyak. Gumpalan darah ini kemudian akan berubah menjadi kropeng saat mengering. Yang kedua ada tahap inflamasi atau peradangan. Pada tahap inflamasi, sel darah putih akan menghancurkan kuman di area luka. Hal ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Sel darah putih juga memproduksi senyawa kimia yang dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Setelah perdarahan berhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke area tubuh yang terluka. Darah segar dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka. Inilah alasan mengapa luka bisa terasa hangat, membengkak, dan kemerahan selama beberapa waktu. Yang ketiga ada tahap proliferatif, yaitu pembentukan jaringan baru. Tahap proliferatif merupakan tahap pembentukan jaringan parut setelah luka. Pada tahap ini, kolagen mulai tumbuh di dalam luka. Kolagen merupakan serat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur yang elastis pada kulit. Keberadaan kolagen mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Selanjutnya, pembuluh darah kecil atau kapiler terbentuk di luka atau memberi asupan darah pada kulit yang baru terbentuk. Dan yang terakhir ada tahap pematangan atau penguatan jaringan. Proses pematangan jaringan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa semakin lama usia bekas luka, akan semakin memudar pula tampilannya. Setelah jaringan yang rusak benar-benar pulih, kulit akan menjadi sama kuatnya seperti sebelum mengalami luka. Meski demikian, penampilan bekas luka mungkin akan berbeda dengan kulit normal. Hal ini karena kulit tersusun dari dua protein, yaitu kolagen yang memberi kekuatan kulit dan elastin yang memberi kelenturan kulit. Pada bekas luka, kulit tidak dapat memproduksi elastin baru, sehingga bekas luka seluruhnya terbuat dari kolagen. Kulit baru yang terbentuk pada bekas luka ini kuat, tetapi kurang lentur dibandingkan kulit di sekitarnya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan luka sulit sembuh. Yang pertama ada infeksi. Infeksi dapat menyebabkan luka semakin melebar atau membesar, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Infeksi dapat terjadi bila luka tidak dirawat dengan baik. Yang kedua ada aliran darah tidak lancar. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, aliran darah yang tidak lancar dapat menghambat proses penyembuhan luka.
Gangguan pada aliran darah dapat disebabkan oleh penyumbatan atau varises. Yang ketiga ada usia. Proses penyembuhan luka pada lansia umumnya berlangsung lebih lama. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, aliran darah kurang lancar, berkurangnya jumlah kolagen akibat proses penuaan, atau penyakit kronis seperti diabetes. Yang keempat ada stres. Stres dapat menyebabkan nafsu makan hilang dan kurang tidur. Bahkan, sebagian orang mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih sebagai cara untuk melepas stres. Berbagai kondisi tersebut dapat mengganggu proses penyembuhan luka. Yang kelima ada efek samping obat-obatan. Proses penyembuhan luka bisa terganggu akibat konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya kortikosteroid, obat antiinflamasi non-steroid, dan obat kemoterapi. Namun, untuk mengurangi rasa nyeri akibat luka, penggunaan obat parasetamol dalam jangka pendek masih aman bagi proses penyembuhan luka. Yang keenam ada kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti vitamin A dan C, protein, zinc, serta zat besi dapat menghambat proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang guna mendukung pemulihan luka. Yang ketujuh ada merokok. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses penyembuhan luka pada perokok aktif berlangsung lebih lama dan tidak sempurna dibandingkan orang yang tidak merokok. Hal ini diduga berkaitan dengan efek samping merokok yang dapat mengganggu aliran darah dan kinerja sel darah putih, serta tingginya kadar racun dalam darah. Yang kedelapan, menderita penyakit tertentu. Penyakit tertentu misalnya diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan gangguan pembuluh darah juga dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Ini dikarenakan penyakit tersebut dapat mengganggu kelancaran aliran darah yang berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Waktu yang dibutuhkan luka untuk benar-benar pulih tergantung pada kondisi luka. Semakin besar dan dalam kondisi luka, semakin lama pula proses penyembuhan luka. Untuk mendukung proses penyembuhan luka, Anda juga perlu merawat luka dengan baik, banyak beristirahat, dan mengonsumsi makanan bergizi, misalnya makanan yang mengandung asam amino. Ada riset yang menyebutkan bahwa pemakaian bahan alami seperti madu, lidah buaya, daun pegangan, atau argan oil dapat membantu mendukung proses penyembuhan luka. Namun, hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Sekian penjelasan mengenai tahapan proses penyembuhan luka. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.